Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh? Kademen. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang kedua ini mengantarkan kita semua nanti mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya. Seingat saya sampai di sini ya, bahwa manusia itu punya titik lemah, di antaranya selalu punya masalah. Lalu yang kedua adalah makhluk yang lemah, dan yang ketiga adalah mudah gelisah. Nah, pada pertemuan yang lalu, seorang muslim mukmin itu tidak perlu galau dengan sebuah masalah, karena memang rangkaian hidup itu mesti inna ma'al usri yusra. Pasti ada kesulitan, dan setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bagaimana kalau sulit itu lama? Kita juga tidak perlu pusing. Pada pertemuan yang lalu bahwa kalau sulitnya itu lama, maka nanti gajinya juga lama. Kalau problemnya besar, maka gajinya dari Allah itu adalah besar. Dan ujian itu sebagai tanda bahwa kita sedang dicintai, bukan kita sedang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu insya Allah pada pertemuan yang lalu, makanya apa yang harus kita lakukan? Disitulah kemudian Allah mengingatkan kita. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, antumul fuqara. Kalian semua itu lo butuh kepada Allah. Sehebat apapun kalian, gitu maksudnya. Sehebat apapun kalian, yang paling pinter, yang paling cantik, yang paling kaya, yang paling punya kedudukan tinggi, kalian semua, apapun kedudukannya, pasti kalian butuh dengan Allah. Jadi semua kita pasti butuh dengan Allah. Yang tua butuh dengan Allah, yang sehat juga tetap butuh dengan Allah. Yang sakit apalagi ya, sangat butuh kepada Allah. Yang tidak butuh siapa? Ya hanya Allah. Wa huwa wallahu wal ghani. Allah itu adalah Al-Ghani, maha cukup, maha kaya, tidak butuh dengan siapapun dan apapun. Jadi maka mulai sekarang curhat itu jangan kepada selain Allah. Maka saya setiap kali ada manten gitu, saya doktrin mantennya. Nanti kalau sudah berumah tangga, jangan curhat kepada orang tua dan mertua. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua dan mertua Anda sudah sengsara mendidik Anda sekian lama. Nah, begitu sudah tua, cek dipasrai anaknya dan cucunya dititipno kabeh sama orang tuanya. Kan begitu banyak sekarang itu kan salah. Jadi banyak anak-anak sekarang kalau punya anak dia senang membuat anak, lalu anaknya dititipkan siapa? Ya, baik. Itu tidak benar. Boleh titipnya kalau ya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi lek bertahun-tahun itu baik sing soro. Gitu ya. Nah, lek baik sing moro bagus itu. Berarti baik kangen. Nah, tapi kan gak lama-lama kan gitu ya. Nah, kenapa? Saya katakan bahwa lalu kapan kita ini akan membahagiakan orang tua? Kemudian meringankan beban orang tua.
mulai cilik, SD, SMP, SMA, kuliah, semua dibiayai orang nikah, acara sih dibiayai, duwe anak masih mengganggu, gitu. Jadi semua kita ini butuh kepada Allah, maka sekarang curhat itu cukup kepada Allah. Karena orang itu butuh dengan siapapun dan orang itu butuh dengan apapun. Dan banyak orang tidak memberikan solusi, kadang menggunem gitu. Nah, maka solusi sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi sebuah sarana yang luar biasa, itu bernama sholat. Maka Allah mengatakan wasta'inu, kalau ada problem wasta'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah. Satu, sabar. Yang kedua dengan sholat gitu. Sabar, kemudian yang kedua sholat. Kenapa? Karena tanpa kesabaran pertolongan itu tidak akan datang. Itu rumusnya. Jadi pertolongan itu akan datang kalau orang itu sudah sabar. Jadi tanpa kesabaran pertolongan itu tidak akan datang. Nabi mengatakan inna nasra ma'as sobri. Pertolongan itu akan datang bersama kesabaran. Nah, makanya di sini rumusnya dua. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi sholat itu adalah sesuatu yang berat, urusan yang besar, kecuali orang-orang yang khusyuk. Makanya jangan heran kemudian kalau ada orang sholat itu sangat tergesa-gesa sekali, berarti itu berat. Kecuali mereka yang khusyuk. Kenapa mereka tidak berat? Karena mereka sudah merasakan lezatnya sholat. Karena dia pernah merasakan, maka pasti ada kerinduan. Jadi karena pernah merasakan, pasti ada apa? Kerinduan. Ya seperti Bapak Ibu lah, kalau pergi kemana, lalu pernah merasakan rawon di daerah mana gitu enak. Aku kangen lah gitu. Kalau mau pergi kemana kangen. Sehingga nanti setiap pergi kemana gitu mesti mampirnya ke situ. Kenapa sering mampir? Karena pernah merasakan lezatnya rawon itu. Sehingga ada kerinduan. Nah, itu bagi mereka yang khusyuk. Tapi bagi yang tidak, sangat berat. Buktinya apa? Mereka cepat sekali. Dan kemudian ketika saya lihat, seakan-akan dikejar apa gitu. Setelah itu cangkruk di depan sana lama dia. Si jagongan, si ngobrol apa, lu kok iso gitu. Yang jagongannya asik, kemudian yang sholatnya tidak asik. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah, gitu. Padahal dia sedang bertemu dengan penciptanya yang maha mencukupi tadi. Dan yang memenuhi seluruh kebutuhan kita. Dan yang menyelesaikan seluruh problem kita. Kok malah cepet-cepetan? Lalu bertemu dengan orang-orang yang banyak kekurangan dan kelemahan, dia asik. Nah mestinya lobbynya yang paling serius itu kepada siapa? Kepada Allah. Diulang sama Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dipanggil secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan caranya sabar. Yang kedua, sholat. Kalau kamu sabar, maka Allah akan bersama kamu. Jadi enak orang sabar itu. Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi luar biasa itu. Sudah bertemu dengan Allah, Allah bersama kita, maka problem kita pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari situlah kemudian Bapak Ibu, para salafus soleh itu kalau sholat seluruh problem ya dibawa ke dalam sholat. Apakah boleh sholat ingat-ingat problem? Loh, siapa yang melarang? Wong disuruh. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan lalu kalau kita minta tolong itu ada problem apa enggak? Ya pasti ada kan, karena ada lalu minta tolong. Kalau enggak ada masalah kan tidak minta tolong. Maka disuruh itu oleh Allah. Jadi disuruh memang. Jadi problem anak, problem istri, problem suami, problem pekerjaan itu bawa di dalam
sholat. Kita lobikan kepada siapa? Zat yang tidak butuh dengan siapapun dan apapun tadi. Nah, makin sering kita mengadu, itu bedanya dengan manusia. Kalau kita sering minta tolong orang, itu lama-lama orang itu tidak apa? Tidak nyaman, tidak suka dengan kita. Paling lagi rini-rini dong, golek utangan nih. Itu kadoan dititeni, oh paling jadi. Tapi kalau Allah itu makin sering minta, Allah itu makin senang. Bahkan Allah itu marah kalau sampai tidak minta. Apalagi kalau minta anak itu dengan mengangkat tangan, itu Allah juga malu kalau kemudian dia menurunkan tangannya dengan tangan kosong tidak dikabulkan. Jadi tidak apa-apa memang kita bawa seluruh persoalan, seluruh problem itu kita bawa di dalam sholat. Makanya di situ sudah ada bunyinya di surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu, kepadamu aku beribadah sholat ini, dan kepadamu kami minta pertolongan. Dipimpin oleh imam, lalu satu hati seluruh makmum, itu bunyinya bukan saya, tetapi kami. Jadi ada kebersamaan dalam satu jamaah itu, semua berdoa, beribadah, minta tolong kepada Allah. Sehingga kekuatan jamaah dan imam yang menyatu itu punya kekuatan energi yang sangat besar. Karena apa? Bareng-bareng minta. Yang lobby itu akeh, podo. Nah, itu. Jadi ini luar biasanya ya. Jadi penghayatan ayat ini wasta'inu, ista'inu bisabri wassalah ya. Nah kemudian untuk apa sih Bapak Ibu itu sholat? Ketika Nabi Musa diturunkan wahyu, disuruh sholat, apa kata Allah? Innani anallah, saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah di muka bumi ini kecuali hanya saya, yaitu Allah. Fa'budni, maka beribadahlah kamu kepadaku, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi kalau ditanya untuk apa sholat? Untuk mengingat Allah. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Prakteknya seperti apa? Jadi Bapak Ibu, sholat itu diawali dengan Allahu Akbar. Bacaannya Allahu Akbar, gerakannya angkat tangan dua. Sebagai lambang apa? Jadi kalau orang itu begini, itu sebagai lambang kuat apa lambang lemah? Lemah kan? Coba angkat tangan. Sudah angkat tangan di begini kan? Itu sebagai tanda penyerahan. Berarti bacaannya Allahu Akbar, bahwa yang maha besar itu hanya Allah. Lalu kita tunjukkan gerakan kita ini sebagai tanda bahwa hanya Engkau yang maha besar, saya tidak bisa apa-apa, saya menyerah. Gak iso apa-apa, gak punya apa-apa, gak punya kemampuan apa-apa, kalau Allah melakukan sesuatu. Iya kan? Nah, yang gemuk-gemuk ketika kena penyakit, ya sudah, Allah melakukan sesuatu, sakit, ya sudah gak bisa apa-apa. Apalagi yang kurus, yang gemuk aja gak bisa. Gitu. Nah, maka takbirnya begitu, berarti semuanya kecil dan kita ini sedang melakukan urusan yang besar, bertemu dengan yang maha besar. Maka begitu awali salat, bahwa salat itu untuk mengingat Allah, hanya Allah yang maha besar. Sehingga ulama-ulama dulu mereka datang ke masjid, pakaiannya saja itu mereka persiapkan. Para nabi, para rasul, para ulama itu mereka persiapkan pakaiannya. Gak ono ceritanya ulama itu kemudian kausan oblong sholat, tidak ada. Karena akan bertemu dengan dengan Allah yang maha besar. Sampai itu mau nak Imam Masjidil Haram itu lalu kausan oblong imam itu. Ya, imam itu dulu punya adab. Makmum juga begitu mestinya. Makanya Nabi itu mengatur betul
Dan Nabi itu mesti punya pakaian khusus untuk sholat. Kalau hari raya itu pakai pakaian yang tidak biasa dipakai di hari-hari biasa. Maka diterjemahkan orang Indonesia mesti hari raya beli pakaian yang baru. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai di hari-hari biasa. Nah, loh, memang itu perintah untuk menunjukkan izah, kemuliaan, kewibawaan sebagai seorang Muslim di hadapan orang-orang kafir. Disuruh berangkatnya dari rumah untuk menggetarkan orang-orang kafir, semua bertakbir. Jadi pakaiannya anyar, Allahu Akbar, Allah, pakaiannya anyar, ganteng semuanya, rapi, takbir setiap lewat jalan. Makanya Nabi itu berangkat sama pulangnya berbeda, supaya semua orang mendengar. Sehingga orang kafir itu menjadi takut, tetapi kaum muslimin punya izah, punya wibawa. Nah, itu. Lihat sekarang, yang dinggluk-dinggluk siapa? Orang kafir apa orang muslimin? Nah, jadi kita kembali ke sini ya. Jadi kita akan ulang bahwa silakan Bapak Ibu baca. Hanya Allah yang memiliki kekuatan maha dahsyat yang bisa mengubah segalanya. Itu kita bangun itu keyakinan. Makanya kemudian kita itu kalau berzikir itu ada kata-kata ala kulli say'in la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibangun bahwa seorang muslim itu harus selalu optimis. Tidak boleh muslim itu pesimis. Punya cita-cita, punya keinginan yang besar. Dibangun setiap selesai sholat itu. Sehingga tidak ada sesuatu yang impossible itu bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang berat itu bagi Allah. Karena dia atas segala sesuatu. Ala kulli syai', di atas segala sesuatu Allah itu qadir. Allah itu berkuasa. Nah, itu yang mestinya dibangun kaum muslimin itu semua orangnya percaya diri, punya semangat ya. Tidak perlu takut, tidak boleh paranoid, apalagi cuma menghadapi virus enggak ketok. Nah, itu bagaimana seorang muslim ya? Itu aja, virus itu miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Cukup Bapak Ibu normal biasa. Tapi pagi minta sama Allah bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nanti sampai di tempat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau untuk keluarganya misalnya u'iduhum bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya. Kalau sudah begitu semua sakit, oh berarti dikehendaki mendapatkan apa? Kemarin mendapatkan apa? Sakit itu mendapatkan rahmat. Oh berarti Allah akan menghapus dosa kita. Berapa lama sakitnya? Tergantung akeh dosane. Semakin lama berarti dosanya makin habis. Nah, gitu. Jadi ini yang kita bangun kepada generasi muda sekarang. Sayangnya ini saya ketemunya generasi tua-tua ini. Tapi tidak apa-apa, supaya nanti sampaikan pada cucunya ya, bahwa kita setiap kali sholat itu disuruh berzikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu bisa melakukan segalanya. Makanya kalau ibu-ibu, bapak ibu itu haji juga begitu sama. Antara Safa dan Marwah itu zikirnya ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, supaya ingat bahwa di tempat itu dulu ada peristiwa yang impossible, tidak mungkin ada air. Lalu muncullah air Zam-Zam yang sampai sekarang menjadi sebuah air yang sangat luar biasa ya. Nah, dan tidak habis dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, sehingga kapanpun dimanapun Muslim itu selalu percaya diri dalam kondisi sesulit apapun, meskipun tidak ada orang. Kenapa? Karena selalu ada Allah. Sehingga kalau kita mengingat sejarah itu bagaimana ya orang Ibunda Hajar antara Safa dan Marwah, nggak ada istri, nggak ada suaminya, bekalnya habis, nggak ada apa-apa gitu.
maka Allah bisa melakukan sesuatu. Disitulah kemudian ketika kita menghadapi sesuatu dalam kondisi tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, ya ingat saja bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu punya cara yang di luar cara yang kita bayangkan. Jadi Allah itu punya cara tersendiri untuk melakukannya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sebagai apa? Sebagai pengantar ini. Jadi nanti pengantar ini biasanya saya sampaikan kalau normal itu pengantarnya saja itu 2 jam. Nanti the power of wudu itu khasiatnya wudu atau manfaat wudu itu 2 jam, nanti wudunya paling tidak 2 jam. Jadi mungkin setahun gak mari guys. Jadi prakteknya seperti apa gitu, prakteknya ya. Ya kita kalem-kalem aja, karena ini kan orang tua-tua itu biasanya kan agak lobet. Jadi saya sampaikan kalem-kalem aja. Kadang-kadang cepet-cepet, Ustaz kecepetan sudah tua-tua katanya. Jadi ketika kita sedang loyo dan tidak mempunyai kekuatan, dan mungkin kita sedang didolimi orang, tidak perlu pusing. Jadi ingatlah innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, aziz, maha perkasa. Sudah kuat, perkasa. Kita sedang didolimi orang, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ada Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Gitu saja. Nah, nanti Allah sekali lagi, Allah itu punya cara. Jadi satu saat saya saya tinggal di kampung mertua di sana di Tajinan itu. Kita tidak bisa apa-apa. Masyarakat itu menuduh saya dan pengajian saya itu adalah pengajian bagian dari terorisme. Mungkin delok potongan saya itu loh ya. Sekarang ini jadi gitu. Nah kebetulan itu yang ngaji. Awal-awal itu saya memang mencari orang, saya ajak ngaji. Saya merasa, waduh di desa ini ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk melakukan perubahan. Dan alhamdulillah itu yang ngaji itu 6 kurang lebih, itu awal 6. Yang 5 itu tentara, yang 1 orang kampung situ. Dan alhamdulillah kemudian terjadilah perubahan, mereka berubah dan kemudian istri-istrinya juga ikut berubah. Yang biasanya pakai rok sepan segini ini, kemudian tidak pakai kerudung, pakai kerudung. Lalu 4-4-nya itu yang janjian ketika arisan ibu-ibu dharma wanita tentara itu janjian pakai jilbab semua, pakai rok landung semua. Gaweger gitu. Oh berarti ini ada aliran baru ini, terorisme sudah masuk di asrama tentara. Oh jadi geger, saya dilaporkan ke Kapolsek, ke Kapolda. Lalu kemudian yang 4 ini mau dipindah semua. Coba, mau dipindah semua. Karena ada orang-orang yang membuat isu itu. Ya. Nah, lalu mereka, waduh ya apa boleh dipindah ini. Gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lalu saya bilang, tidak perlu pusing. Kalau mereka itu memusuhi kita, itu bukan memusuhi kita. Berarti dia itu sedang memusuhi Allah. Karena kita sedang memperjuangkan agamanya Allah. Jangan khawatir, baca zikir pagi sore, tambah qiyamul lail. Maka nanti akan ada 2 kemungkinan. Mereka akan dihancurkan oleh Allah atau mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah kemudian dikirim intel. Ya. Ada lagi jamaah tentara ini loh, ada tentara yang ikut juga ngaji lagi, ada yang baru. Tapi dia levelnya lebih tinggi dibandingkan yang tentara yang ada ini, pangkatnya. Taunya kalau itu intel apa, setelah sekian lama ngaji, lama-lama dia bilang begini, Pak Ustadz mohon izin, saya akan ikut ngaji ini terus. Loh, maksudnya apa? Ya nggak apa-apa, terus aja ikut ngaji.
begini, sebenarnya saya dulu tuh suruh jadi intel di sini. Tapi saya lihat baik ya, saya kepingin terus. Nah, dan lalu kemudian apa yang terjadi? Alhamdulillah dengan jasa intel ini kemudian yang 4 orang ini tidak jadi dipindah, tetapi kemudian komandannya yang rewel itu yang dipindah ke Aceh. Alhamdulillah. Jadi orang-orang ini lalu menjadi semangat, gitu. Semangat, yakin dia. Ya di sini itu penting. Ketika kondisi seperti itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ingat apa? Innallaha laqawiyyun aziz. Lalu bagaimana caranya Allah kemudian citra saya yang sebagai teroris itu lalu berubah? Allah itu punya cara. Saya ini punya acara di Surabaya waktu itu di Hotel Hilton Surabaya sama kawan-kawan. Nah begitu saya ini keluar dari lobby hotel itu loh, nggak ada jalan lagi, nggak ada jalan lain kecuali lewat di jalan itu. Itu kok bareng artis-artis Pak. Artis-artis yang kelambi ini kalau yang sempurna itu jadi gitu. Terus di depan nih ya begini, ada kamera-kamera gitu. Dalam pikiran saya, waduh ujian apa mana yang kira lebu TV gitu kan, jadi masuk TV gitu. Nah, ternyata itu saya seudonnya begitu. Ternyata orang-orang kampung, tukang-tukang ejek di kampung saya kadang-kadang biasa saya ngojek. Itu kemudian ngomongnya begini, Bang, waduh kemarin masuk GTV ya sama artis-artis gitu. Sejak saat itu orang nggak menganggap teroris lagi. Kenapa? Karena bareng artis-artisnya. Jadi Allah itu punya apa? Ya punya cara yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang kita menurut kita ini tidak baik, ternyata Allah menjadikan sesuatu baik untuk kita. Nah, lanjutnya apa lagi kita contoh lah. Ambil asma, ini kan bagian dari Asmaul Husna ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini apa? Yang terkenal ini Al-Baqarah ya. Maksud engkau ya Allah tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka sesungguhnya engkau, anta hanya engkau, al-alim yang maha mempunyai ilmu pengetahuan. Tapi al-hakim bijaksana. Allah itu punya ilmu yang banyak tapi bijaksana. Kebanyakan orang ilmu banyak kadang-kadang tidak bijaksana. Maksudnya apa di sini? Kalau kita sedang tidak punya ilmu, itu sebenarnya tinggal minta kepada Allah. Nah sekarang ini ilmu pengetahuan itu diputus dari ruhnya. Ruh ilmu itu terhubung dengan Allah. Makin banyak ilmunya harus makin dekat kepada Allah. Di kuliah, di kampus, di sekolah sekarang karena sekularisme diputus dari sumber ilmu, maka tidak mengantarkan orang menjadi baik dan dekat kepada Allah. Yang aslinya seluruh ilmu itu berasal dari apa? Allah. Nah ketika kita tidak punya ilmu, minta kepada Allah. Makanya ulama-ulama dulu itu kenapa menjadi hebat, punya karya-karya yang besar, yang hari ini banyak orang tidak bisa menandinginya. Jawabannya karena mereka mintanya kepada Allah. Jadi banyak sekali kisah-kisah. Bahkan mereka kalau naik haji itu memanfaatkan minum air Zam-Zam. Jadi ada Imam Ibnu Hajar, kalau ibu-ibu mengikuti pengajian manasik saya sekarang saya sampaikan di YouTube, itu saya punya channel Sholat TV. Sementara sudah seri ke-11 tentang manasik haji. Saya sampaikan di situ, ulama-ulama dulu itu apa hubungannya air Zam-Zam dengan pinter? Coba. Ya, jangan katakan tidak ilmiah, kalau dari Allah itu lebih ilmiah lagi. Ibnu Hajar itu ketika dia sedang haji kepingin menjadi ahli hadis. Saat itu yang terkenal itu Imam Az-Zahabi. Kemudian ketika beliau mau minum air Zam-Zam, ya Allah, jadikan saya ini pakar hadis sebagaimana Imam Az-Zahabi. Bismillah, minum. Kemudian dia datang lagi ke Mekah 2 kalinya, dia sudah pintar, lalu bisa menulis kitab namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu sudah puluhan jilid. Sampai hari ini belum ada tandingannya. Fathul Bari. Itu namanya penjelasan dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu 7.565 hadis, itu dijelaskan semua di dalam kitab namanya Fathul Bari. Tidak hanya itu, ada Imam As-Suyuti, ada Imam Ibnu Khuzaimah. Itu yang mereka pinternya itu salah satu caranya minta kepada Allah melalui minum air Zam-Zam. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Nah,
Ada ulama-ulama yang lain begitu, misalnya kalau Imam Ibnu Taimiyah itu, dia punya kitab yang sekarang sekarang di apa? Dicetak itu namanya Majmu'ul Fatawa. Saya baru dikirimi, salah seorang ustadz itu ngasih saya bentuk cetak. Jadi dia tanya, "Ustadz punya kitab?" Punya, saya punya yang digital. Karena kalau yang cetak males saya ente-ente ingin gitu ya. Tapi dia ngasih saya ya. Jadi segini kalau ditumpuk 27 jilid. Jadi bahasa Arab 27 jilid, ya satu jilidnya ya lebih dari 500 halaman. Nah, kisahnya apa? Ketika beliau ini itu dulu sedang buntu pikirannya gitu ya. Sedang buntu pikirannya. Tinggal apa? Doa. Doanya begini, dia datang ke masjid, baca istighfar ribuan kali, lalu dia doanya, ya mu'allima Ibrahim alimni, wahai zat yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Ibrahim, maka berikan ilmu pengetahuan ini padaku. Jadi sholat itu luar biasa. Lalu yang kedua, itu ada kisah nyata. Itu semua tadi kisah nyata ya. Cuma yang ini lebih dekat dengan kita. Saya ini punya tetangga. Dulu dia baru sholat itu tahun 85. Ya, orang Blitar, sedaerah dengan saya. Kemudian dia kuliah di UNER. Dia enggak selesai kuliah, katanya otaknya buntu. Lalu kemudian dia baca Injil, tidak menemukan jawabannya. Kemudian ada temannya yang Islam, dia dipinjami Quran, dia baca Quran. Lalu menemukan jawaban tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nanti disampaikan. Lalu apa akhirnya? Kemudian dia belajar sholat. Dan dari situlah kemudian dia bisa terbuka dan solusinya otaknya menjadi kembali encer, diantaranya karena sholat. Lalu yang luar biasa lagi, ketika sedang ujian dia qiyamul lail. Nah kemudian itu ujian yang sangat sulit. Nah, dari 50 itu hanya 13 yang lulus, dan termasuk dia. Apa pengalamannya, kata beliau? Dan alhamdulillah, halaman yang saya baca di malam itu, itulah yang ditanyakan oleh hampir seluruh dosen. Jadi persis pertanyaannya itu, persis di halaman yang malamnya dia baca. Loh, siapa yang mengkondisikan? Jawabannya? Ya sudah. Maka di situ saja. Nah, saya pribadi juga punya pengalaman ya. Saya ini dulu tahun 2008 itu pindah ke Bumi Palapa, 2008. Saya sudah mulai, ketika pindah ke Bumi Palapa, saya sudah mulai ngajar di Malang. Cuma saya itu belum bisa bikin presentasi. Cuma orang-orang tak lihat saya mengikuti ustadz kalau bikin presentasi itu kok. Dalam pikiran saya begini, saya tidak bisa. Waktu itu laptop belum bisa. Lalu saya ngenyek gitu. Iki ustadz bikin presentasi kok elek-elek ya gitu. Tapi saya tidak bisa. Laptop juga tidak punya. Nah, tahun 2008 itu begitu pindah ke Palapa, ada teman datang ngomong bahwa ada temannya yang mau memberikan laptop saya. Nah, kemudian dibawa ke rumah. Ya, alhamdulillah. Nah, itu Pak, seingat saya sebulan apa 2 bulan apa 3 bulan, itu hanya bisa menghidupkan lalu mematikan lagi. Kenapa? Karena ketika mau tak terus itu khawatir kesasar gak bisa balik. Dan alhamdulillah ada ponakan yang mondok itu datang. Aku kepingin ini leh, apa itu? Oh pakai ini gitu ya. Itu namanya PowerPoint gitu ya. Nah, dia bikinkan. Setelah itu dia balik ke pondok, saya belum bisa. Karena pertama kan dibikinkan. Waduh, sudah balik pondok yang bikinkan nggak ada. Orang-orang karena sudah pakai presentasi pakai PowerPoint, biasanya minta hangout-nya atau apa gitu kan. Akhirnya mohon maaf tidak sempat membuat. Padahal gak iso ya. Ono aja alasannya ya. Tidak sempat membuat. Lalu apa yang terjadi? Allah itu punya cara gampang. Saya itu loh kemudian diberi sakit, tidak bisa bicara. Jadi entek tenggorokan ini nggak bisa ngomong, entek suara. Lalu apa? Karena saya tidak bisa bicara, ya nggak ngajar kan nganggur. Lalu saya waktu itu saya jualan buku. Kemudian di buku toko itu ada buku tentang PowerPoint. Dan saya bawa pulang sambil sakit saya lihat, saya coba satu. Dan alhamdulillah 1 pekan suaranya keluar bisa PowerPoint. Loh, Allah kalau menghendaki gampang. Gitu. Maka di sini saja tinggal minta. Gitu.
Nah, sampai kemudian ketika itu ya. Jadi ketika saya ini bikin PowerPoint di Windows itu ada sesuatu yang saya inginkan, tapi tidak ada. Saya tanya ahli komputer di Malang, konco-konco semua tak tanya. Gak ono Ustaz. Wis anu ae wis sabar dinteni kok paling ono Microsoft seri keberapa gitu ya. Loh enggak, saya kepingin yang gini. Nah, iya belum ada, enggak bisa. Tapi coba aja, itu ada Apple, dia bilang, Apple dia bilang. Itu tahun berapa? 2010 mungkin 2011 apa 13 ya. Apa 12 saya ingat saya. Ya gitu. Kemudian saya kepingin itu. Nah, caranya Allah itu loh kok bisa. Ternyata saya lihat itu di internet Apple itu kayak apa, dan kemudian Steve Jobs itu presentasi. Yang saya cari itu adalah dilakukan oleh Steve Jobs. Oh, ini yang saya cari. Tapi gak duit. Waktu tak lihat harganya Mac itu 2.450 US dollar. Nah, saya kan gak duit gitu. Nah, itu dosen kan lain gajinya, utang kan iso jadi gitu. Lah saya mau kredit sopo kalau jaminannya, slip gajinya juga tidak ada ini. Dan alhamdulillah lu caranya Allah itu bisa saja gitu. Apa yang terjadi? Saya tuh ngisi pengajian masjid kayak begini nih. Ada nuzul Quran. Lalu sehabis pengajian itu ada orang datang ngomong begini, Pak. Ustaz, alhamdulillah materinya bagus, saya seneng, dan saya ini menjadi orang sukses itu karena mengamal Al-Quran seperti pelajaran tadi. Tapi dia sudah sukses. Saya memberikan rumus Qurannya. Maka nanti kalau Ustadz itu butuh laptopnya speknya yang agak lebih tinggi, maka nanti hubungi saya. Loh, gitu. Loh, jenenge saya kepingin ya Pak ya. Gitu. Jadi beberapa saya tanya dulu itu siapa gitu. Saya tanya yang nganterkan saya tanya siapa. Kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya SMS orangnya. Saya Abu Haidar Pak, yang kemarin Bapak perkenalan. Laptop yang saya butuhkan MacBook Pro Core i7 aja nih. Loh kok alhamdulillah gitu ya. Lalu dibelikan Pak. Waktu itu harganya pertama kali 33 juta. Orang enggak kenal Pak. Baru kenal berapa? Sekali. Saya kenal bendino lu gak tau ngekei jadi gitu. Loh ini baru sekali. Nah maka ini penting untuk ditanamkan bahwa kita kembalikan sholat itu untuk mengingat siapa tadi? Mengingat Allah. Nah kita lanjut lagi ya. Nah makanya tidak apa-apa, ini kita pelan-pelan saja, jangan keburu selesai ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu ya, tidak apa-apa, saya sampaikan pelan-pelan aja. Innallahu wa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu yang memberikan apa? Rezeki, yang mempunyai kekuatan. Itu aja. Jadi ketika urusan rezeki ya sudah kita panggil ya Razzaq. Makanya kita disuruh doa dengan Asmaul Husna. Meskipun nanti ada jatah rezekinya masing-masing, semua orang itu berbeda-beda. Tapi jatah rezeki kita itu Bapak Ibu pasti akan dicairkan semua. Makanya kita tidak perlu khawatir dengan urusan rezeki. Yang kita urusan khawatir itu masuk surga apa tidak. Karena itu tidak ada jaminan. Kalau rezeki itu ada apa? Jaminan bahwa Nabi mengatakan semua yang bernafas ini, punya roh ini, sebelum mati akan dicairkan rezekinya semua. Jadi pasti akan dicairkan. Justru yang kita khawatir itu tiba-tiba Bapak Ibu dapat rezeki banyak. Itu jangan-jangan sebentar lagi akan mati karena dicairkan semua. Aduh, dicairkan semua Rek. Jangan-jangan ini mati. Tapi Rek didik, santai aja. Insya Allah suwe kayaknya. Nabi mengatakan begitu. Sebelum mati semuanya akan dicairkan. Maka jangan heran kalau ada orang setelah dapat 1 miliar, seminggu lagi dia meninggal. Karena sudah dicairkan. Jadi sudah semua ya. Makanya kemudian ketika ada tradisi membunuh anak-anak, maka ditegur sama Allah. Wala taqtulu auladakum min imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Apa kata Allah? Nahnu narzukukum, yang berikan rezeki kalian semua itu kami. Wa iyahum, dan mereka, maksudnya mereka itu anak-anak kalian semua, yang memberikan rezeki itu adalah kami. Nah dari ayat inilah Bapak Ibu, makanya kalau orang-orang tua dulu itu pakai prinsip
banyak anak, banyak rezeki. Nah sekarang ingin tanya, orang-orang dulu sama orang sekarang lebih banyak mana anaknya? Ah dulu. Sekarang orang-orang dulu sama orang sekarang lebih banyak sambatnya yang mana? Lah kok iso anak didik sambatnya akeh orang dulu? Karena di sini bedanya. Mereka dulu punya prinsip banyak anak, banyak rezeki. Dan itu benar, tidak salah. Analoginya apa? Paling gampang. Kalau satu keluarga punya anak 10, kemudian ini punya anak 2, wis podo gak duwe kabeh, lalu semua punya ide yang sama, ayo wis ngelencer yang mbahmu, jadi silaturahim. Alhamdulillah sama mbahnya dapat oleh rezeki, disangoni 1.000 wedding ini. Yang 10 berapa? Dapat berapa? 1 juta. Yang 2 200.000. Banyak anak banyak. Ya ngono ae gampang jadi gitu ya. Mbak malu ngeluh. Ya enggak, itu kan bagian dari sedekah ya. Begitu memang para orang tua-tua dulu itu begitu. Nah ini sangat penting memang bagi kita bahwa bagaimana kaum muslimin ini membangun motivasi ke depan itu menjadi pemimpin dunia, kan begitu. Sesulit apapun kondisi kita, pokoknya kaum muslimin harus memimpin dunia sebagaimana dulu kaum muslimin pernah memimpin dunia. Maka berarti harus kita maksimalkan dalam semua segi. Nah, jadi kita kembali ke sini. Jadi kenapa orang-orang dulu itu menjadi tenang? Karena mereka itu mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatnya ya begitu tadi. Ketika susah, ingat sama Allah yang tidak pernah susah. Ketika lemah, ingat Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Tidak punya ilmu, ingat Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Maka kita menjadi tenang. Nah, gitu. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada, tidak apa-apa, tetap dikit ya, tetap dikit. Sebagai penutup begini. Ya, saya katakan begini, memang pelatihan materi sholat itu ini perjalanan kehidupan saya, perjalanan spiritual kehidupan saya selama 53 tahun. Makanya kami ingin sampaikan supaya nanti Bapak Ibu menyampaikan ke orang lain. Nah, gitu. Kalau nanti materi ini mau diminta semua, silakan minta. Yang punya Mac, saya beri persis materinya. Yang mau PDF, boleh saya kasih PDF. Harapannya apa? Supaya mereka merasakan sebagaimana kami dulu merasakan. Jadi kenapa kita menjadi tenang? Satu saat itu begini. Jadi saya ini menjadi guru madrasah, tapi tidak diinginkan untuk jabatannya tinggi, inginnya dilereni. Karena orang khawatir saya menjadi kepala sekolah. Itu jadi dalam hidup ini jangankan apa ada uang, nggak ada gaji aja banyak orang juga nggak suka. Ya contohnya apa? Menjadi ibu ketua PKK misalnya, itu ada bayarannya apa enggak? Tapi yang benci ada enggak? Oh banyak gitu ya. Nah, gitu. Begitulah hidup. Makanya kalau ada problem, ada masalah, ada orang benci itu biasa. Jangankan yang ada uangnya, yang enggak ada uangnya saja, ada yang tidak suka dan ada yang benci. Saya waktu itu gajinya cuma 120.000 itu sebulan gitu. Nah, loh itu sampai disantet, saya bisa bayangkan. Supaya leren itu disantet, murid-murid saya itu banyak yang kesurupan. Tapi di masyarakat yang dituduh saya yang bikin anak-anak itu kesurupan. Lalu ngeluh tambahan gitu ya. Kita ini pusing mikir no kesurupan, malah kita yang dituduh menjadikan mereka kesurupan. Gitu. Kenapa kita tenang? Ya karena itu ingat, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mendengar. Nah satu saat, saya ini wis sakit ya semacam-macam, terasa kan kalau orang itu disantet itu kan sangat terasa. Yang kita menumbuhkan jimat dan lain-lain. Nah satu saat ketika genting seperti itu, bagaimana caranya Allah memberikan solusi? Lalu ada orang meninggal. Waktu itu memang saya bermimpi dalam tidur melihat kobaran api di kuburan. Dan kemudian saya ini datang ke kuburan, lalu saya duduk di sampingnya Pak Mudin. Sambil duduk menunggu pemakaman itu selesai, biasanya dia mau talqin gitu ya. Nah, lalu kita ngobrol-ngobrol, Pak Mudin ini garuk-garuk tanah. Lalu kemudian dia menemukan ada kresek. Loh, Pak kresek Pak Mudin, apa itu? Coba tak lihat deh. Ada telur, telur di kresek.
Kemudian loh, oh ada telur, kita lihat. Ternyata kurang lebih itu ada 5, itu telur, masing-masing telur ada namanya. Dan kemudian salah satu telur itu ada nama saya. Yang lain teman-teman saya yang sepemikiran dengan saya. Nah, maka bagaimana caranya kalau Bapak Ibu menemukan telur seperti ini, didadar apa diceplok? Nah, gitu ya. Dibacakan ayat kursi uang. Nah, gitu. Lalu pertanyaannya kan begini. Siapa yang menjadikan saya datang ke kuburan itu? Lalu kita duduk di tempat itu, kemudian Pak Mutin garuk-garuk tanah, lalu menemukan telur. Itulah namanya Al-Alim Al-Khabir. Allah itu maha alim, maha teliti. Jadi ini penting penghayatan Asmaul Husna itu, nama-nama Allah, sampai kita mengalami peristiwanya. Kalau kita mengalami peristiwanya, maka kita akan merasakan. Orang merasakan dan mengalami itu berbeda dengan orang yang diceritani. Gitu. Tidak cukup itu, ketika saya sedang rapat gitu, nah maka kemudian tiba-tiba bisa duduk dos gitu di atas gini ya, asbes gini, bunyi ada sesuatu yang jatuh gitu. Nah karena saat itu genting gitu ya kita guyon aja, Ustaz, ya santet itu jadi gitu ya. Nah, ternyata saya perintahkan, Ustaz naik, lihat. Nah, ternyata ya ada batu jatuh. Nah tetapi yang terjadi apa? Ternyata di dinding itu ada sesuatu. Ada anu ini, ada kayak jimat, ambil aja. Ternyata ada jimat, ada tanah, ada bunga-bunga. Nah artinya pertanyaannya begini, siapa yang memberikan tahu kita? Di situ ada. Ya tadi ada tanda tadi, kita lalu akhirnya kepingin untuk melihat. Itu caranya siapa tadi? Jadi Allah itu punya cara tersendiri untuk menyelesaikan urusan kita. Dan alhamdulillah semua urusan bisa selesai karena kita sudah mengetahui sakitnya. Nah, saya kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab, bahwa segala sesuatu itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan menjadi lebih tenang dan mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan husnul khotimah, mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima, dan mudah-mudahan semua keluarga kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh dan solehah. Mohon maaf kurang lebihnya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.